selamat sore sahabat Insaf semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam seri Membangun Kesadaran Insaf edisi 27 November 2021. Segera kita akan mulai untuk menjelang sesi utama nanti pada pukul 16 dan akan diisi dengan berbagai tayangan berikut. Silakan. Baik, terima kasih Henny. Selamat sore seluruh sahabat Insaf dimanapun berada. Berbahagia sekali kita kembali dapat berjumpa di seri Membangun Kesadaran Insaf. Kali ini edisi Sabtu 27 November 2021. Segera akan kami hadirkan seorang sahabat yang begitu istimewa di tengah-tengah kita yang nanti akan menghantarkan topik berkesadaran kali ini. Dan tadi sudah diawali pula dengan animasi berkesadaran yang mudah-mudahan dapat menyentuh relung hati kita dan dapat membangun kesadaran kita semua di akhir tahun 2021 dan insya Allah nanti di 2022 kita semua terlahir kembali sebagai orang baru dengan kesadaran baru. Bagaimana Ivan, sudah adakah di ujung sana? Sudah siap, Dian. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah. Ivan selalu menyapa saya dengan Dian yang baik. Gimana Ivan biasanya? Iya, karena memang baik kan. Ya, sahabat sekalian, Ivan Deva memulai karir korporasinya di IBM, kemudian dilanjutkan dengan beberapa juga startup rintisan ya, masih di bidang teknologi, namun sepertinya otak kanannya lebih kuat nih daripada otak kirinya gitu ya Ivan ya.
Karena Jalannya dikasihnya ke sana. jalan yang diberikannya ke arah sana ya. Karena 5 tahun terakhir ini Ivan kemudian menekuni mindfulness atau berkesadaran dan saat ini menjadi co-founder dari Senantiasa Berada. Apa itu Senantiasa Berada, Ivan, dan kenapa namanya Senantiasa Berada? Eh, Ya, semua nanti yang saya juga coba bagikan, terutama kan karena apa yang saya alami ya. Jadi ini sifatnya diskusi, berbagi pengalaman, pengingat. Senantiasa berada juga pengingat bagi kami, kita cuma berdua, bahwa semuanya dengan segala kesulitan untuk memahami kadang-kadang, atau dengan euforia untuk mengalami, sebenarnya anugerah. Jadi ketika kita berada, kita jauh dari 3 huruf YGD. Ya gitu deh. Jadi kalau ditanya, gimana tadi Zoom-nya si Iva? Ya gitu deh. Atau gimana tadi ke sarapannya? Ya gitu deh. Begitu ya. Padahal sepertinya itu banyak pesan, banyak makna, banyak ilmu, banyak berkah dari apapun yang diberikan, yang kadang-kadang memang keterbatasan pikiran membuat ini apa-apaan sih gitu ya. Kenapa begini? Begitu sih. Sekali lagi ini terutama pengingat buat saya, Dian. Oke, supaya segala sesuatu yang kita alami tidak berlalu begitu saja dan syarat pemaknaan gitu ya, Ivan ya. Sepertinya Oke, begitu. Sepertinya jadi begitu. sekarang kalau urusan fisika tekniknya sih udah nggak ke bawah lagi ya. Fisika teknik, ya hikmah terbesar dari fisika teknik adalah saya ada di ikatan alumni di 83. Oke. Dan yang lebih dari itu, keberadaan Ivan biasanya selalu memberi kenyamanan. Begitu Ivan share something, biasanya langsung nyes gitu kayaknya, nyaman gitu. Amin, amin, mudah-mudahan. Itu masalah izin aja sih itu. Itu ya izinnya ya. Oke, sahabat sekalian, mungkin kita tidak akan membuang waktu lagi di akhir pekan yang indah ini, di akhir pekan yang begitu membahagiakan ini. Segera kita hadirkan Ivan Deva untuk berbagi bersama kita. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar 1 jam ke depan kita semua bisa berinteraksi dan nanti diizinkan juga untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu ya, Ivan ya, dalam sesi Ivan ya. Oh iya, boleh, boleh. Silakan. Kalau ada yang setelah itu mau deklamasi atau apa, mangga. Ya, kita diskusi lah, Oke, kita belajar bersama ya. ya. Oke, silakan Ivan. Baik, sekali lagi terima kasih mengundang Dian yang baik dan teman-teman yang baik semua. Terima kasih berkenan meluangkan waktu berharganya. Marilah kita pergunakan ketidakkebetulan ini, anugerah kebersamaan ini, untuk menerima apapun yang baik, dan sebelumnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Apa yang saya coba bagikan adalah apa yang saya alami, dan pengalaman itu sangat unik tentunya. Belum tentu tepat, tidak pernah merasakan sebagai kebenaran yang absolut, tapi siapa tahu bisa berguna bagi kita semua. Saya izin berbagi screen tuh kayak gimana gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya share screen sih. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi disclaimer dulu, yang di perahu itu bukan saya. Ini foto bagus dari Terry Elliott dari Pexels. Sekedar mengingatkan, kadang-kadang mentok, atau itu mau orang mentok atau istirahat ya, atau disuruh istirahat atau apapun. Karena yang ingin kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama adalah menjalani dan menjalankan kehidupan berbasis berkesadaran. Begitu. Saya izin mengajak sekali lagi, terutama mengingatkan bagi saya untuk terbuka begitu ya. Terus ada yang Shunru Suzuki, tidak ada hubungannya dengan nama mobil, tapi mungkin juga ada. Beliau mengingatkan bahwa ketika kita makin terbuka, makin banyak informasi yang bisa kita dengar. Makin kita yakin akan apapun berdasarkan apa yang kita sudah alami, mungkin menurut beliau makin sedikit kemampuan kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi
Mungkin ada beberapa hal bagi teman-teman yang terasa baru, dicoba dulu, didengar dulu, yang tentunya tidak selalu tepat dan benar. Kemudian kalau yang teralami ini, Eyang Rumi mengingatkan bahwa kalaupun ada cerita, kalaupun saya bercerita tentang apa yang saya alami, itu sangat subjektif. Itu lebih merupakan ajakan yang mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini berkenan mengalami langsung. Karena pengalaman langsung adalah anugerah yang sebenarnya, adalah pendekatan kebenaran yang paling dekat mungkin, gitu ya. Itulah yang dialami. Keyakinan berdasarkan apa yang dialami. Itu saja sebelum kita mulai, dan yuk kita sekarang mengalami sesuatu yang dekat dengan berkesadaran yang saya sebut sebagai berjeda 3 napas. Saya izin mengajak teman-teman untuk berjeda 3 napas. Apa itu berjeda 3 napas? Berjeda, berdiam, stop gitu ya dari semua pikiran gitu ya. Misalnya itu si Ivan tuh bukunya apa aja sih, itu pasti itu poster ya gitu kan, atau kenapa alisnya misalnya monokrom gitu kan. Nah, kita kembali cukup berjeda selama 3 napas. Yuk kita lakukan, boleh memejamkan mata, boleh juga tidak, tapi benar-benar merasakan seapa adanya napas yang dianugerahkan sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Baik. Buat saya, berjeda 3 napas ini bagus untuk antara dari satu Zoom ke Zoom lain, dari satu meeting-meeting lain, dari satu menu sarapan ke menu sarapan lain, antara pisang goreng pertama dengan pisang goreng kedua, antara kopi dan pisang goreng, antara duduk di meja kerja, kemudian berjalan ke ruang tamu. Ada baiknya kita lakukan itu. Biasanya setelah berjeda 3 napas, memudahkan paling tidak saya untuk, oh ya, ada di sini, oh yang lalu sudah selesai, yuk kita bersiap di saat ini, yang nanti juga belum tentu terkejadian, begitu. Atau memudahkan itu sebagai protokol memulai doa, protokol mensyukuri keadaan, protokol untuk mengawali kepekaan sehingga saya kok masih marah ya, oh saya masih kesel dari WA yang tadi gitu. Kenapa sih ada orang ngirim WA pakai huruf besar semua gitu? Mungkin caps lock-nya ketekan atau apa gitu. Jadi berjeda 3 napas mengajak kita berhenti, merasakan 3 napas. Dan di situ biasanya ada kecenderungan-kecenderungan. Kadang-kadang karena berjeda 3 napas, biasanya kita mengontrol napasnya. Dan itu kecenderungan yang penting, setidaknya buat saya, karena kayaknya ingin mengendalikan. Gitu ya. Kita tuh ada kecenderungan kayak, begitu. Nah, kalau tujuan jeda 3 napas, justru belajar menerima, apapun napasnya. Jadi tidak ada napas yang, oh harusnya lebih panjang, lebih pelan, lebih damai. Gitu ya. Kita menerima. Kita hanya bisa mengubah setelah kita menerima. Kita hanya bisa menerima setelah kita menyadari. Jadi itu protokolnya, silakan dipertimbangkan teman-teman, dan kapan kita melakukan ini sesering mungkin ya, dan kalau kita dalam kebersamaan, misalnya sebelum meeting, di akhir meeting, meetingnya pas mulai rame gitu ya, ada yang mulai lempar-lempar kapur atau apa ya, kita jeda 3 napas dulu, yuk berhenti dulu sebentar gitu ya. Apa sih ini sebenarnya kita bahas? Itu adalah salah satu latihan yang mudah-mudahan memudahkan kita dekat dengan kesadaran. Kenapa disebut dekat? Karena di dalam kesadaran itu anugerah. Jadi kita tidak memastikan bahwa saya sadar. Sama kayak orang bilang, saya ikhlas kok gitu.
Kalau orang mungkin dia sudah ikhlas dia ngomong gitu. Kalau saya ngomong saya ikhlas, biasanya saya belum ikhlas, makanya saya ngomong. Demikian juga dengan sadar. Saya sadar kok. Nah, itu hanya mendekati. Saya berlatih, saya memantaskan diri untuk sadar. Apakah kita sadar? Itu anugerah, itu kondisi. Baik, itu latihan pertama. Kita ada satu latihan lagi nanti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, latihan-latihan ini berkenan dilanjutkan. Nah, judulnya Menjalani dan Menjalankan Kehidupan, itu saya sampai ngecek Twitternya Ivan Lanin. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Ivan Lanin adalah penggiat bahasa Indonesia. Apa sih bedanya menjalani dan menjalankan? Gitu ya. Apakah itu pilihan? Kalau di judulnya teman-teman perhatikan, tidak atau gitu. Tapi memang palingnya otak saya gitu, saya generasi multiple choice. Jadi kalau dikasih dan itu bingung. Saya lebih suka, nah jadi yang hitam apa yang putih gitu. Yang mana gitu ya. Saya tuh cenderung ingin kepastian. Saya cenderung ingin. Enggak, tapi A apa B? Yang mana nih gitu. Ada dikotomi. Selidik punya selidik sepertinya itu kebiasaan itu lahir dari otak. Otak yang memang inginnya sederhana. Karena itu taksonomi, dikotomi, gitu ya. Termasuk digitalisasi, binary, 01, itu memang mempercepat. Karena energinya jadi efisien. Tapi sepertinya kehidupan itu tidak selalu atau. Dan, nah karena itu ketika kita membaca dan memang otak kita kayak, sebentar. Masa belok kiri dan belok kanan? Kiri apa kanan? Gitu. Termasuk juga menjalani dan menjalankan. Gimana gitu ya. Sebab balik lagi ke Sang Ivan Lanin ini, mudah-mudahan beliau tidak tersinggung namanya di bawah. Bukan kebetulan sama, tapi beliau adalah penggiat bahasa Indonesia yang terkenal gitu. Jadi saya senang melihat jauh lebih muda dari sebagian dari kita gitu. Ya, sama Kang Heri mah cuma beda beberapa hari kali ya. Jadi menjalani itu pasif, tapi menjalankan itu aktif menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menjalani hukuman biasanya begitu. Tapi kalau liburan tuh biasanya menjalankan. Gitu aktif, pengennya aktif. Sehingga pasif dan aktif itu kalau disatukan dan digabungkan menjadi dan, selain otaknya sedikit mulai tersinggung, itu adalah paradoks yang ini dari tadi saya sebenarnya belum tes suara ya. Suara saya tadi sudah sempat dites cukup jelas. Cara ciri-ciri cukup jelas adalah kalau teman-teman sudah bisa mendengar saya cadel. Nah, itu berarti suara saya jelas. Balik lagi, menjalani dan menjalankan itu paradoks ya. Dan berkesadaran itu penuh dengan paradoks. Sepertinya teman-teman juga jauh lebih tahu tentang gunung meletus itu paradoks. Itu ya, meletus tapi subur. Gimana sih? Gitu, meletus tapi subur. Nah, itu paradoks. Nah, sehingga dalam konteks berkesadaran, paradoks itu berselaras, yang artinya kalau menjalani itu kita berserah. Karena kita pasif, kita berserah. Kita tahu ada batasnya lah kita, gitu kan. Menjalankan, itu kita berlatih. Bukan bergerak, bukan belajar, bukan mengendalikan. Tapi ya memang semua kata-kata pada akhirnya terbatas ya. Kata-kata itu juga sebenarnya mengakomodasi otak gitu, karena ini apa begitu. Nah itu jawabannya adalah terciptalah bahasa gitu kan. Tapi sebelum terciptakan bahasa, justru dengan suara, dengan mimik muka, dengan seni, itu makna menjadi lebih lebar. Tapi kata-kata menjadi terbatas. Sehingga berserah dan berlatih ini, karena keterbatasan artinya, boleh saya terangkan sedikit pemahaman saya. Berserah ini bukan menyerah, bukan terserah, bukan bermalasan. Berserah itu adalah suatu kesadaran yang tahu bahwa ada sesuatu yang memang mampu melampaui apa yang kita mampu. Begitu. Dan kenapa berlatih? Karena berlatih itu bukan belajar. Tentunya balik lagi ya, belajar itu sebab ada kecenderungan belajar itu mengakumulasi. Belajar itu ada kecenderungan ranking.
Kamu cum laude nggak waktu di ITB? Oh, wah, saya kum-kum sih gitu. Kenapa? Tapi kalau berlatih itu biasanya ketika kita berlatih menang kalah menjadi tidak penting. Tapi suasana kegiatan itu sendiri senang aja gitu. Ketawa-ketawa, berlatih dan berlatih itu lepas ya, lepas. Karena memang tidak ada tuntutan apapun. Tapi kalau bertanding, belajar, itu ada, kok nggak menang? Skornya berapa? Begitu. Nah, menjalankan dalam konteks berkesadaran ini adalah berserah dan berlatih. Suatu paradoks yang perlu dilatih terus dalam setiap momen dan perannya. Salah satunya dengan jeda 3 napas tadi. Karena dalam jeda 3 napas itu, napas sendiri adalah paradoks. Itu kita yang menarik napas, atau napas itu dianugerahkan. Apakah saya menarik napas? Apakah saya menerima napas? Apakah saya menghembuskan napas? Jadi Atau nggak ada ini, nggak ada video. ada suara masuk? Namanya mindfulness. Ya, judulnya mindfulness. Atau kita mengembalikan napas gitu ya. Jadi napas sendiri juga paradoks, dan napas itu tapi mengingatkan banyak hal. Paradoks itu menariknya adalah mengingatkan banyak hal. Contohnya napas adalah kita nggak pernah berhitung gitu ya. Saya nggak mau pakai bekas napasnya Mbak Titi misalnya Titi Tanjung gitu. Saya mau pakai bekasnya siapa gitu. Nggak ada. Gitu kan, napas ya napas siapa aja lah gitu ya. Ini si O2-nya siapa nih, atau ini O2-nya dari mana gitu ya. Kita pakai aja. Tidak memilih, ada keberserahan di sana begitu. Yang lain adalah napas itu juga mengingatkan bahwa benda hidup memang mulia, tapi tanpa benda mati nggak bisa hidup gitu ya. Di situ ada proses fotosintesis dari matahari yang konon kabarnya benda mati begitu kan, dan juga ada hal-hal yang bukan manusia yang berperan di situ, tumbuhan, daun, dan lain sebagainya. Jadi paradoks itu sedikit memusingkan dan melelahkan, tetapi kian kita menjalani paradoks, termasuk berkesadaran, kian terbuka makna-makna kebaikan-kebaikan, kebermanfaatan-kebermanfaatan yang mudah-mudahan memudahkan kita pada akhirnya. Kalau dilihat dari sainsnya gitu ya, kalau tadi kan misalnya ya itu permainan kata-kata semua lah si Ivan mah, itu gimana ini sainsnya begitu. Banyak yang sudah membahas. Ini saya mengambil dari satu buku saja sebagai pelindung gitu kan kalau sains, karena saya bukan scientist. Inginnya tadinya masuk ITB tapi belum berhasil. Saya pakai buku orang. Daniel Goleman adalah pelopor dan penggagas dan penggiat emotional intelligence. Richard Davidson adalah seorang neuroscientist. Keduanya nulis-nulis tentang meditasi, tentang mindfulness, dan salah satu di buku mereka, di salah satu halamannya bilang bahwa sebenarnya meditasi, mindfulness, berkesadaran, meditasi itu sebenarnya adalah berkesadaran di setiap saatnya, begitu ya, meditatif. Gitu. Jadi tari Jawa itu bisa meditatif. Ya, kemudian cikung bisa meditatif, makan bakso bisa meditatif, gitu ya. Sepanjang kita benar-benar menyadari. Nah, itu sebenarnya semenjak tahun 1970, karena ini memang orientasinya ke barat, begitu. Banyak sekali publikasi-publikasi yang secara ilmiah, Lulu sebenarnya bisa mengkoreksi ini ya, setahu saya beliau juga melihat dan bahkan mendalami ini, punten kalau salah tolong diperbaiki. Melihat berbagai manfaatnya, mulai dari individual stress management, fokus untuk cognitive management, kemudian mental health, baru-baru ini tentang COVID, sampai juga hubungan baik itu bagaimana sih, ternyata juga berpengaruh oleh berkesadaran, termasuk juga menumbuh kembangkan organisasi. Karena akhirnya kian kita sadar, kian kita tahu kita tidak bisa sendirian. Begitu. Jadi akhirnya berorganisasi adalah implementasi berkesadaran. Nah, mindfulness sendiri dari buku ini memang kalau kita perhatikan tahunnya 1970 begitu ya, karena memang penggiat di US itu adalah John Kabat-Zinn yang mempopulerkan, balik lagi ke dunia timur, yang sebenarnya dia belajar dari dunia timur begitu. Di dunia barat dia populerkan, tapi sebenarnya dia belajar di dunia timur. Kalau kita suka dengan dikotomi timur barat
Cuman kan akhirnya ya seperti tadi timur barat adalah supaya otaknya nyaman. Ini dari timur apa dari barat gitu. Ya. Sehingga yang saya mau katakan sebenarnya kian kita melihat ke belakang kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang leluhur sebenarnya atau dari berbagai adat istiadat, budaya, kepercayaan, berkesadaran biasanya ditemukan dalam berbagai keping-kepingnya. Ya, contoh dalam kebiasaan paling nggak zaman saya adalah mengheningkan cipta. Pada saat mengheningkan cipta, biasanya saya suka ngedorong-dorong orang di depan saya. Gitu. Iya, dorong-dorong. Tapi kata mengheningkan cipta itu sangat mulia, begitu ya. Kita hanya bisa bergerak mencipta atau ketika kita hening, ketika kita jernih, ketika kita benar-benar mengarahkan tujuannya untuk apa sebenarnya. Siapa sih yang ingin mencipta? Menciptanya untuk apa sebenarnya? Dan itu mengheningkan cipta sesuatu yang ritual yang penting untuk mengingatkan kembali. Bukan asal bekerja, bukan asal berkarya. Kalau praktisinya gimana begitu? Dan balik lagi karena memang dunia barat cenderung lebih mudah mencatat hal-hal seperti ini, walaupun kita sudah mulai juga gitu ya, ya ini tokoh-tokoh yang sosialita lah begitu, yang sering muncul di sana sini dan tidak berarti kita nggak ada begitu ya, tapi ini adalah contoh-contoh berbagai industri, berbagai gender begitu menggunakannya bukan saja berhenti pada kesehatan mental. Bukan saja berhenti untuk mengelola stres gitu ya. Orang jadi tersinggung gitu. Yuk berlatih berkesadaran, enak aja saya kan nggak stres gitu. Atau yuk berlatih berkesadaran, emangnya saya depresi gitu. Pengkotak-kotakan itu sebenarnya berlawanan dengan temuan-temuan ilmiah yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Akhirnya memang awalnya memang dari sana mengelola stres, kebugaran mental, memudahkan fokus, tapi akhirnya juga untuk tumbuh kembang pribadi, tumbuh kembang organisasi, bahkan untuk menjalani dan menjalankan hidup. Gitu. Kalau di Indonesia, kebetulan saya berlatih bersama beberapa teman yang lainnya, kita buat di Siniar. Nah, Siniar itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya podcast. Mungkin lebih terkenal podcast begitu. Itu cerita teman-teman kembali, banyak cerita bagi orang-orang yang berlatih, bagi seorang ibu rumah tangga, konsep tentang waktu menjadi sedikit bergeser ketika dia berlatih berkesadaran, bukan berkejaran, bukan mengejar, tetapi bersama waktu. Ya, kemudian ada Rama begitu ya, CEO ThinkWeb. ThinkWeb adalah digital agency, mungkin teman-teman sudah tahu. Dia melihat bahwa kadang-kadang kita memang mulai mencari hikmah ketika sulit, namun dia mengingatkan ketika berkesadaran, maka hikmah itu pun datang dari yang mudah, bukan dari yang sulit saja. Yogas, ini semua lebih muda dari saya. Yogas hampir panggil saya Om, saya bilang jangan ya, kasihan gitu, jangan panggil Mas aja, biar nggak ketahuan jarak usianya. Dia adalah penggagas atau aktivis di dunia agile computing begitu. Akhirnya dia juga kian dia berlatih berkesadaran, dia melihat bahwa kerja itu memang kata yang sudah negatif ya gitu. Mau kemana? Mau kerja. Mau kerja hari gini gitu. Nah, kian dia berkesadaran kerja itu adalah kesempatan untuk berkontribusi. Seperti itu. Meta financial planner, sangat number cruncher banget gitu ya, menghitung apa-apa dihitung, tapi dia ketika berlatih berkesadaran akhirnya bukan hitungannya, bukan dari mana, tapi juga untuk apa, bagaimana menyikapinya, bagaimana ketika dapat, bagaimana ketika tidak dapat, begitu. Sehingga untung dan rugi juga tidak hitam putih, tapi merupakan suatu paradoks gitu ya, karena ketika kita rugi mungkin ada yang untung dan dia perlu untung itu, begitu. Atau ketika kita untung, jangan-jangan kita merugikan. Terakhir, Mas Andreas kebetulan industrinya di media sehingga penuh dengan pergumulan dengan adanya internet, maka dia juga berlatih, bertransformasi karena industrinya ingin semua perusahaan di sana juga bertransformasi, maka berlatih bersama
berkesadaran, itu akan jauh memudahkan hubungan baik. Kita lebih tulus mengucap, lebih lepas memberikan masukan, tetap menjaga sopan santun, begitu. Namun jadi lebih seapa adanya tanpa bermaksud menyinggung karena yang dibahas adalah opini, bukan tentang orangnya sendiri. Sehingga ini sekedar cerita-cerita sederhana saja bahwa sebagian ya teman-teman yang mau berlatih berkesadaran mendapatkan manfaatnya. Tentunya balik lagi seperti Eyang Rumi bilang tadi di awal, ini hanyalah cerita pengalaman orang-orang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berlatih berkenan mencoba, dan setiap pengalaman adalah baik. Setiap pengalaman adalah baik, apapun itu. Oke, ya, kita akan berlatih yang kedua. Namun sebelumnya saya boleh ingatkan kalau ada pertanyaan tulis saja di chat gitu, karena takutnya lupa. Termasuk pertanyaan itu tadi yang ngomong siapa ya gitu. Nggak apa-apa, ditulis saja. Santai, jadi saya juga takut lupa, silakan ditulis pertanyaannya apa. Saya izin mengajak kita berlatih lagi yuk, sedikit lebih lama. Ini sudah setengah jam ya, oke. Sedikit lebih lama kita akan berlatih yang namanya duduk diam. Duduknya boleh di kursi atau di lantai, jangan di atas mobil atau di genteng, agak berbahaya. Jangan sambil nyupir, ya ketika teman-teman sedang diam saja, begitu. Untuk yang di atas kursi bisa dilihat bagian kiri, jangan bersandar, sebab membuat kita terlena, gitu ya. Terus itu pintu-pintu untuk ngantuk. Kemudian lengan kiri dan kanannya menjulur ke bawah, ya mau telapak tangannya saling menimpa boleh, mau telapak tangannya ada di atas paha boleh, begitu ya. Tapi tangannya menjulur saja ke bawah gitu. Sebab kalau ke atas pegel nanti terus seperti yang raise hand gitu, kamu nanya terus padahal sedang duduk diam. Jadi tangannya menjulur saja ke bawah. Kemudian telapak kaki seluruhnya menempel di lantai. Kalau misalnya lagi pakai alas kaki, ya alas kakinya dilepas gitu ya, lebih rileks ya. Tapi kalau repot karena talinya banyak banget, ya nggak usah dilepas. Tapi diusahakan benar-benar semuanya itu ada di lantai. Dan yang paling penting adalah rileks, nyaman. Ya, kita mencoba nyaman, walaupun nanti kita akan belajar bahwa nyaman itu ketika nyaman dan juga nyaman ketika tidak nyaman. Atau pose yang kedua, sebelah kanan yang di lantai. Nah, kalau di lantai ini ada baiknya panggulnya atau bokongnya, maaf, ditopang. Boleh oleh bantal, oleh selimut, supaya pinggangnya sama atau lebih tinggi dari lutut. Begitu. Dan lengan kiri dan kanannya juga rileks, menjulur ke bawah, ya telapak tangannya boleh saling menutup, boleh menghadap ke atas telapak tangannya di atas paha, atau telapak tangannya kiri dan kanan masing-masing menutup, memegang paha kiri dan kanan. Ya, karena memang bukan gayanya sih akhirnya, ya, tapi niat kita dan akhirnya apapun yang kita alami adalah anugerah. Dan yang paling penting rileks, rileks, rileks. Sudah siap ya? Saya coba pakai timer. Tadinya mau 2 jam, tapi Dian bilang ini sesinya 1 jam, jadi oke, kita pendek saja. Santai ya teman-temannya, maaf kalau saya kurang lucu. Sudah berlatih tadi malam, dievaluasi oleh anak saya. Lihat itu terlalu tua, katanya. Boleh diganti yang lain nggak umurnya? Oh, tapi yang ini yang hadir juga agak tua, saya bilang gitu. Oh oke, katanya. Baik teman-teman, dengan semua canda itu, tujuannya merilekskan. Yuk kita berlatih berkesadaran bersama dalam duduk diam. Izinkan saya memandu. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa memandu, izinkan saya memandu. Teman-teman yang belum terbiasa dipandu, izinkan saya memandu. Semoga izinnya hadir agar panduan ini benar-benar ke arah yang diinginkan Sang Maha Pemandu. Pertama, ketika kita duduk diam, sebagaimana tadi sudah dikatakan, rileks. Bagaimana kita tahu rileks? Kita periksa tubuh kita. Bagaimana kita memeriksa tubuh kita? Kita lihat bagian yang bersentuhan dengan yang lain.
Bagi yang duduk, tentunya sentuhan yang kita lihat adalah yang paling mudah adalah sentuhan bokong atau panggul kita. Rasakan sentuhannya. Sadari sentuhannya. Bukan dibayangkan, tapi dirasakan. Oh ya, saya duduk. Oh ya, saya bersila. Benar-benar dirasakan. Lalu, rasakan juga sentuhan yang lain. Misalnya, telapak tangan. Tergantung posisi telapak tangannya, benar-benar dirasakan. Bukan dibayangkan, tapi dirasakan. Sentuhan yang lain ketika kita duduk di kursi tentunya adalah telapak kaki kita dengan lantai. Sekali lagi, bukan dibayangkan, tapi benar-benar dirasakan. Bagi yang duduk bersila, tentunya menempelnya paha dengan betis, sebagian punggung kaki dengan betis bisa dirasakan, kita rasakan. Lalu kita rasakan sentuhan bola mata dengan kelopak mata. Sentuhan bola mata dengan kelopak mata. Sadari, bukan dibayangkan, sentuhannya. Kita juga bisa menyadari sentuhan antara kedua bibir kita. Benar-benar disadari, benar-benar dirasakan. Lalu mungkin kita bisa menyadari rongga mulut, posisi lidah kita di dalam rongga mulut, seberapa gigi atas dan gigi bawah menekan atau menyentuh ringan. Mungkin sebagian bisa merasakan air liur. Dan jika tidak bisa dirasakan, tidak apa, tidak perlu dibayangkan. Rasakan yang bisa dirasakan. Lalu sadari juga sekarang seluruh wajah. Apakah dahi berkenyit? Mungkin bisa sebagian merasakan pipi. Lalu rasakan leher. Leher kita rileks, tidak tegang. Demikian juga sadari dan rasakan pundak tidak tegang. Dan jika ada ketegangan, kita upayakan rileks. Rileks yang tetap terjaga, rileks yang tetap berkesadaran. Rileks yang menyadari. Rileks yang menerima. Benar-benar dirasakan. Lalu rasakan tubuh secara keseluruhan. Sadari tubuh secara keseluruhan. Jika ada pikiran atau perasaan yang masuk, cukup, oh ada pikiran ini ya, oh ada perasaan ini. Coba kembali menyadari tubuh secara keseluruhan. Secara kesatuan. Dirasakan, bukan dibayangkan tubuhnya. Diterima, jangan ditolak tubuhnya. Didampingi,
karena tubuh sudah mendampingi kita dalam perjalanan panjang ini hingga nanti. Benar-benar diterima, benar-benar disadari. Balik lagi, jika ada perasaan atau pikiran yang masuk, wajar. Kita cukup bilang, nanti ya, saya mau menyadari keberadaan tubuh dulu. Jika ada rasa cemas yang muncul, tidak ada yang salah, cukup diakui. Jika ada pikiran tentang nanti malam atau besok, tidak ada yang salah, cukup diketahui. Oh, ada pikiran ini. Oh, ada perasaan. Lalu sadari napas. Benar-benar menyadari, merasakan napas, bukan membayangkan napas. Pilih satu di antara dua tempat. Apakah di rongga hidung? Apakah mudah bagi kita untuk merasakan keluar masuknya udara di rongga hidung kita? Atau tempat yang lain adalah di kembang kempisnya perut? Apakah mudah bagi kita untuk menyadari, mengalami, bukan membayangkan, merasakan napas dari kembang kempisnya perut? Pilih satu saja. Mana yang lebih peka pada saat ini, mana yang lebih mudah dirasakan pada saat terima napasnya, kembalikan napasnya, sadari napasnya, syukuri napasnya. Pikiran dan perasaan akan masuk. Mungkin ada rasa mengantuk, ada rasa damai, atau ada rasa gelisah, semua rasa baik. Dan kita coba latih adalah tidak larut dalam rasa itu. Cukup diakui, diterima, oh ya, ada rasa ini. Demikian, kalaupun ada pikiran, cukup diakui. Kalau sudah terlanjur larut, kita kembali ke napas. Kembali merasakan napas di salah satu tempat yang sudah kita pilih. Apakah di keluar masuknya udara di rongga hidung, atau di kembang kempisnya perut. Alami semuanya. Alami anugerah pengalaman ini dengan rileks. Saya akan diam sejenak, kita akan hening hingga bunyi bel terdengar.
Baik, perlahan kita buka mata kita. Terima kasih berkenan berlatih. Kalau ada pertanyaan tentang pengalaman atau mau berbagi cerita tentang pengalaman ini atau latihan-latihan sebelumnya yang mungkin sudah teman-teman sering lakukan, kita bisa bahas setelah sesi ini ya. Dan semua pengalaman baik ya. Kalau aduh kok saya tadi jadi ngantuk gitu. Terus saya pengen ketawa-ketawa tadi atau kok saya jadi sedih atau apa, semuanya baik. Semuanya baik. Pengalaman terbaik adalah pengalaman yang dialami. Sehingga pengalaman yang sayang terlewati adalah pengalaman yang YGD tadi. Ya gitu deh. Gimana tadi latihannya? Ya gitu deh. Ya, ya jadi latihan-latihan tadi saya kembali ke screen lagi. Mencoba menerima, menyadari elemen yang bentuk penyederhanaan dari keberadaan kita. Jadi napas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Tadi kalau sempat dicermati atau didengarkan, kita mulai dengan tubuh. Apakah karena tubuh penting? Bukan, karena tubuh cenderung paling mudah dirasakan. Begitu. Napas juga demikian. Dan napas kita perlu lihat terus gitu ya, amati terus, sadari terus, lebih mudah merasakan di hidung atau di kembang kempisnya perut. Karena mungkin berubah gitu ya. Kadang-kadang di hidung, kadang-kadang di perut gitu. Nah, perasaan dan pikiran ini agak perlu latihan. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang kita ngelamun, kadang-kadang kita larut, begitu. Dan tidak ada yang salah kalau kita larut. Kalau sudah larut, kita kembali ke napas. Gitu. Kalau kita sudah larut dengan pikiran, sudah mulai menganalisa, terus lihat ini rumusnya apa ya? Oke, kayaknya saya harus buka daftar algoritma yang ini. Nah, itu udah larut jauh. Yuk kita balik ke napas. Gitu. Dan tidak ada yang salah dengan kok yang kali ini saya latihannya larut mulu ya. Kesel yang kemarin, aduh kok kayaknya muncul semua ya. Selama itu disadari, selama itu kita terima, sebenarnya kita sedang memproses rasa-rasa itu. Jadi tidak ada yang salah. Atau saya ngantuk banget. Itu juga tubuhnya bilang dua hal. Apakah kita bosan atau kita memang lelah. Sehingga setelah latihan, nggak apa-apa, tidur. Ya, tapi tadi barusan tidur siang, ya nggak apa-apa, ini tidur siang. Jilid 2. Begitu. Kenapa kita melakukan ini semua? Apa hubungannya dengan berkesadaran? Ketika kita berlatih terus dan berserah, kan definisinya ada dua tadi ya, berlatih dan berserah, maka kita sebenarnya melatih kepekaan, keterjalinan, dan kearifan. Kita jadi peka, oh saya ngantuk. Kita jadi peka, oh ada rasa pegel. Kita jadi peka, kok saya lehernya tegang ya. Gitu. Apapun itu, kepekaan itu adalah perjalanan yang baik kita mulai dan kita latih terus-menerus. Karena dengan kepekaan itu, kita bisa misalnya dalam keseharian, kita peka bahwa saya masih kesel sama WA yang kemarin. Atau pas kita reuni 83, saya masih sebel sama orang itu, soalnya waktu di IOTA Tau Beta, dia yang ngelempar plastik air, bukannya penonton. Gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi itu, kita peka. Sehingga ketika kepekaan itu, mudah-mudahan kita terjalin bahwa, oh saya ada kecenderungan ini. Terjalin dengan keberadaan kita. Oh saya masih melabel itu. Oh saya belum memaafkan. Apakah salah belum memaafkan? Tidak apa-apa, sepanjang tersadari. Yang itu saya belum bisa terima. Yang ini saya masih kesel. Yang ini sepertinya saya sudah selesai. Yang ini saya merasa udah selesai, tapi kok muncul lagi ya? Itu pun tidak apa-apa. Karena kita kemanusiaan ini dilengkapi dengan kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Harapannya setelah kita peka dan terjalin, kita arif. Arif adalah anugerah, adalah puncak kualitas berkesadaran di mana kita bisa memilih dengan jernih apa tindak lanjutnya. Termasuk menunggu, termasuk menunda, termasuk berbelok. Begitu ya, termasuk saya keluar saja. Saya tidak memasuki terus, begitu.
Nah, kearifan-kearifan ini, kejernihan untuk melihat, itu kita hanya bisa memantaskan diri untuk berlatih. Tapi kita serahkan apakah kepekaan, keterjalinan, dan kearifan itu akhirnya dianugerahkan atau tidak. Begitu. Nah, lalu apa implementasinya gitu ya? Terus apa kepekaan, keterjalinan dan kearifan ini dalam konteks paradoks tadi gitu ya, menjalankan dan menjalani. Kalau menjalankan dan menjalani itu sebenarnya terbatas pada sikap pasif atau sikap aktif. Ada paradoks lagi yang sepertinya lebih mendasar, yaitu peran. Karena saya seringkali bahwa saya hadir, maka yang dikaruniakan adalah untuk saya. Sehingga saya cenderung ingin mengumpulkan, ingin memiliki. Apakah salah? Balik lagi, kian kita berkesadaran, kita hati-hati sekali bilang salah dan benar. Semuanya adalah spektrum. Kan? Spektrum pertama yang kita lihat dalam konteks tadi adalah, oh, saya menggunakan perspektif untuk saya. Karena memang mungkin untuk kita, begitu kan. Kian kita berkesadaran, kita melihat peran yang lain, yaitu oleh saya. Bahwa saya itu hidup mengandalkan saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Sayalah yang terlahir untuk melakukan ini. Gitu. Balik lagi, bukan salah atau benarnya, tapi kita menyadari bahwa perspektif ini bisa muncul. Spektrum yang lain adalah bersama saya. Bersama saya menunjukkan bahwa saya tidak bisa sendiri, tetapi hak dan kewajiban itu berlaku bagi semua. Kalau saya punya hak, saya punya kewajiban. Tapi dia juga punya hak dan punya kewajiban. Begitu. Sehingga kadang-kadang saya suka berhitung. Tapi haknya dia terlalu banyak dibanding hak saya. Tapi kewajiban dia sedikit dibanding kewajiban saya. Kadang-kadang kesetaraan itu menimbulkan polemik karena secara tidak langsung kesetaraan berakhir menjadi homogenitas. Padahal belum tentu itu. Sehingga berkesadaran mengingatkan, boleh nggak kita pakai spektrum yang lain di ujung sana, yaitu bukan saya. Tapi kehidupan itu melalui saya. Ada nggak ada saya, kehidupan tetap ada. Ada nggak ada saya, kehidupan tetap jalan. Ketika saya ada, saya menjalani dan menjalankan kehidupan. Nah, dalam perspektif ini, kebersamaan itu adalah suatu keterjalinan, namun dalam empati dan sinergi, bukan dalam kesetaraan. Dalam empati, melihat bahwa walaupun intinya kita sama, kita pun memiliki perbedaan. Walaupun intinya kita sama, ada baiknya kita mencari sinergi. Kekurangan apa yang bisa kita tutup dengan kelebihan yang lain, atau mungkin kelebihan apa yang saya bisa sumbangkan untuk menutup kekurangan yang lain. Ketika kita memilih bukan saya, ketika kita memilih kehidupan melalui saya, maka oleh saya itu bukan sekedar kalau bukan saya tahu siapa lagi, tetapi kita peka bahwa karya itu sebenarnya kita hanya satu bagian kecil dari jutaan peran-peran yang lain dalam menghasilkan sesuatu, apapun itu. Begitu ya. Tanpa kita makan dan minum yang tepat, tanpa tukang bangunan yang membuat rumah kita, mungkin karya-karya kita pun tidak bisa terjadi. Dan ketika kita melihat bahwa kehidupan itu melalui saya, maka untuk saya pun akan dicermati secara arif. Ini untuk yang selamanya, untuk yang dititipkan, untuk apa? Atau sebenarnya tidak pernah untuk begitu, tapi memang lewat aja untuk dilalukan. Ini adalah peran paradoks, sedikit lebih dalam daripada peran yang sifatnya kegiatan tadi, menjalani atau menjalankan kehidupan. Biasanya lebih mudah kita untuk memahami ini ketika kita kian peka, ketika kita kian terjalin, dan ketika kian arif. Bagaimana kita kian peka, terjalin, dan arif dengan terus berlatih. Tadi sudah ada 2 latihan, berjeda 3 nafas, 1 berjeda atau dalam duduk diam, ataupun ketika kita melakukan observasi ke lingkungan kita. Banyak sekali keteladanan yang telah diberikan oleh kehidupan. Contohnya, misalnya hutan itu sebenarnya mengingatkan kita akan keterjalinannya. Tikus hutan tidak pernah ingin menjadi singa hutan, dan sebaliknya.
gitu ya, pohon yang sudah menjadi pohon jati ya tetap aja dia tidak perlu saya pengen jadi pohon jambu karena harga jambu di market lagi tinggi nih, mungkin saya jadi lebih laku. Ya kita cukup menjadi diri, cukup saling mengisi sebagaimana yang diteladankan oleh hutan. Teman-teman pun jauh lebih tahu tentang ini daripada saya sebenarnya. Atau keteladanan yang diberikan oleh air. Ketika melewati apapun, ya fokus saja pokoknya saya memang berawal dari mata air dan saya tahu saya akan berakhir di lautan, bergabung dengan semuanya. Siapapun yang saya lewati, mudah-mudahan saya bisa menghidupkan dengan air yang saya bawakan. Kadang-kadang saya tabrak, kadang-kadang saya senggol sedikit, kadang-kadang ada yang ditabrak agak tersinggung, kadang-kadang saya senggol seneng begitu, tapi tujuan saya baik. Mudah-mudahan kebaikan ini juga bisa dirasakan oleh lain. Atau kearifan yang diteladankan oleh humus gitu ya, bahwa hidup itu memang menyiapkan bagi yang lain. Karena humus itu menyuburkan yang lain dan dia tidak tahu sebenarnya kesuburan itu akan ditumbuhi oleh siapa. Dia cuma tahu ya saya suburkan saja. Nanti kalau ada yang lewat sini atau tumbuh di sini atau ada burung yang lewat membawa benih tumbuhan tertentu pas lewat sini jatuh, ya dia akan subur. Nah, mudah-mudahan dengan kita kian melihat ini hanya satu gelintir saja dari jutaan keteladanan yang diperlihatkan oleh alam. Mudah-mudahan kian kita bersemangat juga selain kita berlatih jeda 3 napas dan juga duduk diam tadi yang akan melatih kita untuk kian peka dari napas tubuh perasaan pikiran. Mudah-mudahan kian terjalin dengan napas tubuh perasaan pikiran ke dalam, lalu lama-lama terjalin keluar karena apapun yang dilihat di luar adalah apapun yang terlihat di dalam. Dan juga arif memilih langkah-langkah selanjutnya. Jadi itu yang tadi kita bahas, ada duduk diam, ada jeda 3 napas, yang belum sempat dibahas adalah berkesadaran di setiap momen dan perannya. Tapi tentunya teman-teman sudah jauh lebih tahu tentang ini gitu ya, unitasking, jangan multitasking, jangan disambi, karena kita pun juga marah kalau disambi gitu. Kok kamu matanya ngelihatnya ke sana atau kamu kok ngomongnya yang lain gitu. Sini ada saya nih gitu. Dan tidak kebetulan ada kalimat para hadirin yang terhormat gitu ya. Orang-orang yang memang memberikan kehormatannya karena hadir penuh secara utuh di suatu kesempatan yang dianugerahkan. Itu saja, sudah jamnya. Punten sekali lagi, semuanya adalah pengingat bagi saya berdasarkan apa yang saya alami. Mungkin berguna bagi teman-teman, mungkin cocok. Kalau enggak juga enggak apa. Saya stop screen-nya, saya kembalikan ke Dian. Ada yang mau tanya nggak, Iwan? Ada tuh, Teh Lulu. Iya, silakan. Silakan. Oh iya, ada Lulu sudah taruh di chat-nya. Makasih Lulu, apa kabar? Ya. Boleh ya curhat, saya bacain ya, boleh ya curhat kadang dalam keadaan full bekerja sebagai dosen, baik luring, kampus, daring, rumah, tidak sadar berbeda silang pendapat dengan kolega, mahasiswa, pegawai, gitu, suka lupa baru sadar. Begitu, gimana nih, begitu. Jadi, pertanyaan ini sudah menunjukkan kesadaran itu sendiri. Ya, jadi sudah baik begitu. Oh iya ya, saya suka marah, begitu. Mudah-mudahan berkenan untuk berlatih terus, karena ketika kita peka nih yang sekarang dalam contoh pertanyaan ini, kok saya masih suka marah ya, apa ini tambah sepuh, tambah sensi gitu, double S gitu ya, sepuh dan sensi. Tapi kepekaan itu mungkin kan agak berjarak dengan kejadiannya gitu ya, marahnya kapan, ingatnya kapan. Kian kita peka, biasanya jaraknya makin pendek dari kejadian dan kesadaran. Kian kita peka, sebelum kejadian itu kita berhenti. Jangan begitu. Jadi sebenarnya marah itu kan emosi yang bertumpuk begitu ya. Jadi apakah marah itu suatu emosi yang negatif? Sepertinya tidak. Marah itu mengingatkan ada deviasi. Mungkin ada tata nilai hidup yang sebaiknya memang perlu kita tegur orangnya, atau sistemnya perlu kita ubah. Nah, yang kita berkesadaran, kita bisa berjeda.
oh kayaknya yang ini emang nggak bisa dikasih taunya kayak gitu. Teman-teman jauh lebih tahu, oh kayaknya kalau si ini harus lewat sistem, oh kalau si ini yang ngasih tahu lebih gampang kalau si Ono, oh kalau gini jangan saya gitu ya. Kalau yang saya pelajari misalnya ngasih tahu anak-anak itu, kalau dengan orang tua langsung sudah ada filter begitu biasanya. Gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara yang lain, dengan keteladanan bukan dengan pemberitahuan. Jadi apakah semakin berumur semakin sensi? Mudah-mudahan sensi itu artinya peka. Jadi bagus gitu ya, kita peka dan peka tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sebenarnya gimana kita menggunakan umur-umur yang dianugerahkan ini. Nuhun pisan dulu, mudah-mudahan sedikit menjawab. Tapi itu ada tulisan ngantuk, maksudnya ngantuk waktu latihan atau ngantuk gimana? Atur nuhun Ivan. Ngantuk waktu latihan ini kayaknya makin lama makin sering ngantuk. Nggak apa. Jadi kalau ngantuk itu biasanya ada dua. Kan kalau kita di meeting juga ya, kalau di meeting gitu, kalau orang itu ngomong bahasa Rusia, biasanya ngantuk saya gitu, soalnya nggak ngerti. Atau bahasa Indonesia, tapi juga kayaknya nggak ada hubungannya, atau bahkan ngaco, kita juga ngantuk. Jadi ngantuk itu pengingat. Tubuh bilang, ini ngapain kita di sini gitu kan, kayaknya nggak relevan. Jadi itu pengingat. Atau tubuh bilang, saya capek. Jadi istirahat, atau minum air putih, atau nutrisi, dan lain sebagainya. Lulu lebih tahu lah itu. Jadi ngantuk itu bukan dosa dan suatu kesalahan, gitu, tapi kayak pengingat. Semua yang melalui kita itu pengingat. Yang kita perlu latih adalah ketika pengingat itu hadir, kita baiknya berjeda dulu. Ini ada apa ya? Oh, mungkin ini. Oh, ya mungkin saya perlu tidur. Atau, oh, saya mungkin perlu berjemur sebentar, begitu. Atau, oh, saya perlu jalan, minum air putih. Atau, oh, saya perlu pindah, jangan duduk terus. Atau, oh, mungkin karena saya melihatnya ini apa, begitu. Jadi, semuanya tuh pengingat, semuanya pengingat. Nuhun, tapi. Turnuhun. Nuhun dulu, sehat-sehat ya. Sehat. Oke, Ivan. Semoga memang sensi tadi sensi yang kita lebih peka untuk bisa membuat sebuah keterjalinan yang memang membuat kearifan ya. Ya, amin, betul. Ya, sebenarnya kepekaan, keterjalinan dan kearifan sudah dititipkan begitu ya. Jadi kita cukup damai ada di rahim gitu ya, diam aja, gitu kan. Nggak ada ya kan secara umum simbol lah ya, saya nggak tahu secara biologi dan secara sains itu apa yang terjadi di sana, tapi itu suatu kediaman yang kita tentram begitu. Jadi ya mungkin ada baiknya kita belajar kembali seperti itu. Terus tadi Kang Heri bilang ngantuk kebanyakan makan siang, jadi itu pertanda baik, berarti ya, rezekinya banyak gitu kan. Jadi yang ngantuk. Ini ada pertanyaan dari Titi, punten ya Dian, saya bacain. Ini mah Umar Bakri tapi bukan Pak Guru atuh. Berserah itu cenderung mengarah ke pribadi yang flekmatis ya. Berserah yang bagaimana yang baik ya. Nuhun Titi, jadi diingatkan. Kadang-kadang berserah, terserah, menyerah itu sama. Nah, kadang-kadang latihan ini bisa membawa kita ke ketidakpedulian. Wah, ini ada ini nih, ada yang harus diperbaiki. Enggak deh, saya mau diam aja. Saya mau memperhatikan apa saja. Gitu. Nah, batas itu yang kita perlu tahu. Apakah ini kita bertindak atau kita merespons atau apa? Nah, yang sulit saya masih belajar adalah bagaimana kita tahu. Bagaimana kita tahu ini panggilan atau godaan? Bagaimana kita tahu ini menarik sehingga kita perlu mendalami, atau ini menarik karena kita ingin tampak menarik sehingga kita perlu mendalami. Kepekaan itu, menurut hemat saya, lahir dari hal-hal yang kecil. Karena itu, duduk diam yang tadi, tiap hari kita lakukan. Terus saja. 10 menit, di waktu yang sama, di tempat yang sama dulu, karena ini kayak behavior management gitu ya. Jangan pindah-pindah dulu di genteng, di mobil, jangan di tempat yang sama aja dulu. Gitu. Jeda 3 napas perlu dipersering. Menyadari, oh iya saya ini. Oh iya saya ada rasa ini. Oh iya saya marah. Gitu.
Nah, jadi ujung, kalau boleh dipakai kiri dan kanan gitu ya, ujung kanan dari berupaya itu mengharuskan. Kita perlu peka juga, ini saya berupaya atau mengharuskan. Terus jadi marah gitu kalau keharusan itu tidak terjadi. Wah, ini segala macam. Tapi ada ujung lagi, berserah, itu kalau ke terlalu jauh, itu adalah tidak peduli. Nah, itu yang kita perlu latih juga. Memang paling nggak dulu di kampus saya, pertanyaannya adalah ukurannya apa? Karena ada textbook-nya tuh. If you cannot measure it, you cannot manage it. Gitu. Kalau kamu nggak bisa mengukur, kamu nggak bisa mengelola. Ada betulnya, tapi sepertinya aksioma itu juga ada batasnya. Justru disinilah kemanusiaan kita untuk berlatih menjalani yang tidak bisa diukur, tapi sepertinya bisa dirasa. Itu yang dilatih. Sehingga perasaan itu pun juga akan mudah-mudahan rendah hati untuk bilang, sepertinya saya ini, bukan saya pasti ini. Sehingga akhirnya berkesadaran memang akan membuat kita terbiasa untuk bilang tahu itu tidak tahu. Ngomong naon sih ya gitu. Tentunya mudah-mudahan Titi menjawab. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya masih di C tapi nanti belajar terus Titi. Ivan, Yes. kaitannya dengan, karena memang kita Oh iya istilahnya iya. dengan pandemi menjadi endemi, Iya dan benar-benar. itu kira-kira gimana ya Ya, maksudnya? jadi dalam konteks pandemi ini ya Ya. dia kondisi gitu ya, pandemi itu kondisi. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi? Menjalani dan menjalankan. Kita berserah dalam arti, ya inilah kondisi yang dianugerahkan begitu. Sebagaimana juga bahagia, kita tidak bisa gitu bahagia terus, nggak bisa. Atau marah terus juga nggak bisa. Gitu. Itu kondisi. Oh, ada rasa ini. Oh, ada kondisi pandemi. Tapi kita juga mengingat bagaimana kita menjalankan apa peran kita di setiap peristiwa, di setiap kondisi. Gitu. Tadi contoh sederhananya, kalau ngantuk mungkin perlu istirahat. Kalau di pandemi, apa? Kita bisa apa? Itu kan bisa menjadi contoh, bisa berupaya berbagi ngarang lagu, gitu kan, bikin jingle, bikin kaos, atau apapun begitu. Yang ketika kita melakukannya, mudah-mudahan ketika kita berlatih berkesadaran, kita ingat bahwa yuk sadari apa yang mendorong kita melakukannya. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan adalah keselarasan. Sehingga akhirnya kalau menjalani dan menjalankan itu ingin dijadikan satu kata, dengan semua keterbatasan kata, maka ia adalah berselaras. Kita mencoba melihat suatu kondisi, dengan kondisi ini kita apa ya? Oh, berselarasnya sepertinya ini. Karena kita juga tidak pernah tahu secara absolut dan mutlak. Karena yang maha tahu bukan kita, gitu kan. Kita ingin tahu, dan mudah-mudahan jangan sampai so tahu, gitu kan. Itu nasihat buat saya ya. Jadi berselaras ya terus di setiap waktunya. Terus saja. Dengan berselaras akan selalu ada kebaruan. Karena karena setiap kondisi baru. Jadi new normal itu setiap hari sebenarnya. Selalu ada kenormalan baru. Selalu ada. Karena kita pun bertumbuh. Tadi ada yang bilang tambah sepuh, gitu kan kita bertumbuh ya. Jumlah monokrom alis saya juga warnanya berubah terus gitu kan. Memang kita berubah terus. Sehingga kita tidak bisa terlalu berpegang pada masa lalu atau tidak terlalu juga bisa berharap pada masa depan. Kita hanya menikmati, menyadari, mensyukuri, dan berselaras dengan masa kini pada saat ini. Di setiap saatnya. Terus saja. Apa yang kita perlukan balik lagi. Kita mengundang kualitas berkesadaran. Kualitas berkesadaran apa? Kepekaan, keterjalinan, dan kearifan. Tapi sebagaimana undangan kawin, undangan nikah, undangan ulang tahun, ya yang diundang belum tentu datang. Jadi kita hanya memantaskan diri saja berlatih, mudah-mudahan anugerah itu, undangan itu diberikan kepada kita.
Ya, bicara tentang keselarasan tentu berselaras dengan berselaras dengan kehendak yang Maha Tahu kan, Ivan ya. Ya. Dan kita pun menebak ya. Mungkin maksudnya begini gitu ya. Kan kata mungkin itu memang dalam konteks leadership kurang tegas gitu ya. Tapi mudah-mudahan kata mungkin ini lebih mengingatkan kerendah hatian kita bahwa ya it's a hypothesis, itu memang hipotesa. Yang kita harus lihat, oh salah belok, oh kayaknya sepertinya ini, terus oh kayaknya perlu didalami. Jadi setiap momen itu sebenarnya adalah meditatif, pengalaman yang meditatif, pengalaman yang perlu berkesadaran. Terus. Bagaimana supaya kita bisa punya stamina untuk terus-menerus berlatih. Jeda 3 napas, sering, dan duduk diam di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan durasi yang sama dulu. Itu sih. Ya, mungkin tantangannya adalah kesediaan untuk berlatihnya tadi, bersedia berlatihnya tadi. Karena tanpa berlatih tadi kan kesadarannya nggak muncul ya, Ivan ya? Iya, kita memantaskan diri untuk berlatih. Bisa saja orang yang tidak berlatih dianugerahkan kesadaran, begitu. Tetapi biasanya anugerah itu juga memberikan pesan tentang keberlatihan kita. Ya, tapi saya tidak bisa tidak mampu dan tidak akan pernah mau juga, tidak sanggup mengatasnamakan yang memberikan anugerah. Punya rumus matematika sendiri ya tentang bagaimana anugerah itu diberikan. Karena bisa saja kok saya merasakan ini, tapi kok kayaknya benar ya, jadi saya tentram. Padahal saya nggak pernah duduk diam. Misalnya begitu. Ya mungkin saja. Gitu. Tapi lalu yang kita hanya memantaskan diri aja, terus berlatih. Ya mudah-mudahan keselarasan itu hadir dalam berbagai bentuknya. Ya, Ivan, mungkin pesan terpenting dari buku terbarunya 9 Spasi mungkin bisa di-share. Jadi gini ya teman-teman ya, saya itu nulis buku. Terima kasih Dian. Ya, tidak bermaksud berpromosi, itu salah satu pintu untuk memudahkan mengalami. Buku yang lain juga banyak. Buku 9 Spasi itu narasi untuk mengalami. Jadi ada narasi-narasi di sana, ada latihan-latihannya di sana, bisa membantu menambahkan pintu untuk mengalami. Pintu yang lain apa? Berjeda 3 napas. Pintu yang lain apa? Duduk diam. Pintu yang lain apa? Mengalami, melihat kayak tadi ya, kok bisa ngelihat humus, melihat pelangi, melihat apa gitu ya. Dan sebenarnya apa yang diperlihatkan itu sengaja diperlihatkan kepada kita. Sepertinya begitu. Jadi dalam bentuk apapun ya, tidak selalu dalam bentuk visual. Apa yang dirasakan, apa yang dialami itu kurikulum agung. Kenapa disebut kurikulum agung? Sesuai lagu Pelangi-Pelangi gitu kan. Pelukismu agung gitu kan. Nah ini juga kurikulum agung. Gitu. Jadi khusus buat kita. Kepala sekolahnya sudah sedemikian bijaknya untuk bilang ini buat kamu. Kalau saya cenderung menggunakan bukan karena kita diuji, tapi karena kita dipercaya. Karena semua ujian juga perlu ada persiapan. Kan dulu di ITB kalau absen nggak 70% juga nggak boleh ikut ujian ya. Gitu. Jadi memang kesiapan kita, kemampuan kita mengikuti ujian pun itu sebenarnya karena oh kamu udah di sini maka ada kepercayaan yang diberikan. Oh kamu udah di sini maka ada kepercayaan yang diberikan. Jadi ya balik lagi sepertinya itu. Dan semua ini pengingat buat saya, punten, tidak bermaksud mengingatkan, siapa tahu pas, silakan diterima, kalau nggak pas mohon maaf. Oke, baik Ivan, mungkin saya ingin menghadiahkan dulu sebuah persambahan yang indah untuk semua sahabat yang sudah setia bersenantiasa berkesadaran. Dan mungkin kita nikmati dulu sebuah sajian indah dari Dira Sugandi yang judulnya Utuh. Ya, silakan. Tadi kita nikmati dulu persembahan di Utuh untuk akhir perjumpaan kita. Siapakah
apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. I love you. Oke, sadari dirimu utuh. Sahabat sekalian, di penghujung perjumpaan kita sore hari ini, mungkin saya ingin mengajak semua untuk berfoto bersama dulu bersama Ivan Deva yang sudah menghadirkan kebersadarannya sore hari ini. Silahkan dibuka videonya, kita berfoto dulu bersama. Terima kasih Ivan atas sajian Hatur sore nuhun. hari ini. Mudah-mudahan tidak kapok dan masih mau lagi. Ayo, ayo. Siap. Oke, silakan Henny, mungkin kalau mau diambil dulu fotonya. Untuk seluruh sahabat, silakan buka videonya. Mungkin ada juga yang sudah live, tapi yang masih ada silakan kita foto bersama dulu. Ayo, Atu Mudah-mudahan Reni. hari ini bermakna dengan apa yang dihadirkan Ivan melalui topiknya sore hari ini. Oke, silakan. Lela, bisa? Lela? Sudah, Bu. Ya. Oke. Silakan, Kang Heri. Dipandu. Ini Henny? giginya harus kelihatan apa enggak, Kang Heri?
Indikator kebahagiaan biasanya giginya kelihatan. Pak Budi mana Pak Budi? Tadi ada Pak Budi. Oke. Sudah Hans siap? Baik. 1, 2, 3, smile. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ivan yang sudah berbagi, juga seluruh sahabat yang sudah bersinergi sore hari ini, juga tim Insap, Kang Heri, Heni, Leila. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di seri berikutnya. Dan perjumpaan kita sore ini ditutup dengan petikan dari buku Ivan bahwa kenormalan baru itu bukan yang baru atau yang normal, tapi kesadarannya yang penting. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa kembali di seri Membangun Kesadaran Insap di kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Baik.